Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andri Juliansyah, Pak Andri. Pada kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPS untuk kelas 7 semester 2. Jadi pada kali ini akan belajar singkat PowerPoint dalam bentuk video, poin-poinnya aja, karena ini hanya sekitar berapa puluhan menit, karena ini diharuskan karena kita tidak melakukan Zoom pada hari ini. Materi pokoknya yaitu masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha dan Islam. Submaterinya yaitu kehidupan manusia pada masa praaksara. Prawacana, di sini ada fosil tengkorak ya, kepala tengkorak. Di sini fosil manusia purba, koleksi Museum Purbakala Sangiran. Ada benda-benda peninggalan dari orang-orang zaman dulu. Jadi di sini adalah yang pertama, yang kedua ada fosil, yaitu sisa-sisa tulang belulang manusia, hewan dan tumbuhan yang sudah membatu. Ada yang berupa artefak, yaitu alat-alat kehidupan seperti senjata. Yang keempat ada pula berupa tulisan seperti prasasti dan naskah kuno. Jadi ini beberapa, ada 4 poinnya kalau kita mau belajar tentang praaksara. Di sini ada kehidupan manusia di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu, diawali dengan masa praaksara, yaitu suatu masa ketika manusia belum mengenal tulisan Hindu-Buddha dan masa Islam. Jadi pada video kali ini Pak Andi banyak menjelaskan, hanya poin-poinnya saja. Pertemuan selanjutnya di Zoom ataupun tatap muka baru Pak Andi lebih menjelaskannya. Yang pertama ada kehidupan manusia pada masa praaksara. Yang pertama ada mengenal masa praaksara. Di sini praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Dalam kurung di sini ada nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Jadi seperti itu poinnya. Poin yang lain di sini, manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan. Catatan itu dapat berupa batu bertulis atau prasasti dan naskah-naskah kuno. Nah, ini ada gambar prasasti ya, naskah kuno. Di situ ada dituliskan di batu yaitu. Lanjut kita ke poin selanjutnya, yaitu misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia, mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa atau batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Jadi setiap bangsa itu berbeda-beda mereka masa mengenal tulisannya. Di sini ada contoh gambar naskah kuno ya, dituliskan oleh orang masa dulu. Di sini ada peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Di sini kalau fosil ini fosil manusia purba. Fosil itu masa sebelum praaksara ya, masa belum mengenal tulisan. Di sini kalau naskah kuno itu sudah mengenal tulisan. Di sini ada ala-ala dari tulang. Yang kedua di sini ada periodisasi masa praaksara. Yang pertama di sini ada periodisasi secara geologis. Yang pertama di sini ada zaman Arkaikum, zaman tertua sejak 2500 juta tahun yang lalu. Kulit bumi masih panas, sangat panas sekali sehingga belum ada kehidupan pada zaman itu. Yang kedua ada zaman Paleozoikum sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan. Berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil hidup pada masa itu. Yang ketiga ada zaman Mesozoikum sejak 140 juta tahun yang lalu.
Di sini binatang-binatang mencapai bentuk tubuh yang besar sekali, yang kita kenal sebagai dinosaurus. Di sini ada contoh gambar dinosaurus yang hidup pada zaman itu. Di sini ada ilustrasi dinosaurus yang hidup pada zaman Mesozoikum. Ya, itu ada sangat besar sekali. Dan ini ada dinosaurus yang sangat terkenal yang sering kita lihat, bahkan ada filmnya, yang bernama Tyrannosaurus atau nama lainnya yaitu T-Rex. Sangat terkenal sekali. Dinosaurus ini memakan daging, ya, pemakan daging dengan tubuh yang besar dengan gigi yang tajam. Yang keempat, ini ada Neozoikum atau Kenozoikum. Sejak 60 juta tahun yang lalu, zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Tertier dan zaman Kuartir. Yang pertama ada zaman Tertier. Jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba atau nama ilmiahnya itu Mamuntus yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Ini ada contoh fosil dari gajah purba, ya, yang ada di alun-alun Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Jadi ada di Indonesia ini. Dan ini ada ilustrasi ketika mereka masih hidup, ya, gajah purba sangat besar sekali. Yang B ada zaman Kuartir. Sejak 3 juta tahun yang lalu, zaman ini sangat penting bagi kita karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Jadi zaman ini sudah mulai ada kehidupan manusia, ya. Yang selanjutnya, poin selanjutnya di sini ada periodisasi secara arkeologis. Zaman batu adalah zaman yang pertama. Ada zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Jadi manusia alat-alatnya itu terbuat dari batu, ya, perkakasnya penunjang. Nah, ini ada contoh gambarnya. Di situ ada kapak perimbas terbuat dari batu, ya. Habis itu ada jenis kapak yang lain, itu alat serpih terbuat dari batu. Habis itu ada poin yang lain, ada Paleolitikum, yang paleo artinya tua dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam yang lalu, ya. Poin yang lain di sini ada manusia hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian serta menangkap ikan. Poin yang lain di sini ada Mesolitikum, berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini dapat disebut zaman batu tengah. Pada zaman ini manusia sudah ada yang hidup menetap. Jadi zaman ini manusia udah beberapa bisa hidup menetap. Di sini ada gambar masa zaman dulu manusia purba hidup di gua, ya, di gua-gua. Di sini ada poin selanjutnya. Di sini ada Neolitikum, berasal dari kata neo yang artinya baru dan litos yang artinya batu. Mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Jadi di sini udah mulai bisa bercocok tanam, ya, mereka menghasilkan sayur-sayuran dengan menanam tanamannya. Di sini ada contoh gambar dari kapak persegi yang diciptakan oleh manusia pada zaman Neolitikum. Ini ada kapak lonjong terbuat dari batu, ya, dan pada zaman ini juga mereka bisa membuat perhiasan sederhana dari gelang dari batu, ya. Ini kita lanjut, kita cepat poin-poin aja. Poin yang lain ada D, megalitik, berasal dari kata mega yang artinya besar dan litos yang artinya batu. Di sini ada yang pertama ada menhir, adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Ini contoh gambar dari batu bangunan menhir dari Toraja, Sulawesi Selatan. Di sini ada yang nomor 2, yaitu dolmen, adalah bangunan berupa meja batu. Ini contoh gambarnya. Dolmen, meja batu dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Jadi dolmen ini adalah meja batu untuk jamuan-jamuan
bangsawan atau raja. Yang ketiga ada kubur. Peti batu adalah tempat penyimpanan mayat. Jadi ini ada gambarnya, contoh bentuk peti batu ya pada zaman itu. Peti batu, kubur batu dari Wonosari di Yogyakarta. Di sini ada waruga, merupakan peti kubur banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Ini ada contoh dari waruga, itu batu peti kubur ya di Sulawesi Tengah. Poin yang kelima ada sarkofagus, adalah bangunan berupa kubur batu banyak ditemukan di daerah Bali. Ini contoh gambarnya, yaitu sarkofagus, batu kubur. Di sini ada poin ke-6, yaitu punten berundak, adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Sedangkan poin yang nomor 7, patung. Bentuk patung masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau hewan pada waktu itu. Oke, di sini Pak Andi ada video yang bagus yang harus kita nonton sesuai dengan tema materi kita pada video kali ini, pelajaran kali ini. Penampakan bumi 200 juta tahun lalu. Well, halo semuanya, kembali lagi bersama channel kesayangan kalian yang selalu ditunggu-tunggu. Channel Bicara dong pastinya. Seperti biasa, channel Bicara menghadirkan topik sains, astronomi, dan pengetahuan lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan di bumi. Kalian semua pasti sudah tahu, bumi tercipta miliaran tahun yang lalu. Bumi kita tercinta ini pernah dihuni berbagai macam makhluk hidup, mulai dari hewan purba seperti dinosaurus sampai manusia purba. Kita yang hidup di zaman modern sering penasaran, seperti apa ya kehidupan di ratusan juta tahun yang lalu? Bagaimana mereka bisa bertahan tanpa adanya listrik dan handphone? Kalau kita hidup di masa lampau, bisakah kita bertahan? Mungkin hewan peliharaan kita bukan kucing, tapi dinosaurus kali ya. Oke. Biar gak penasaran, yuk nonton video berikut ini sampai habis. Super benua. Saat itu bumi berada di masa purba, tepatnya periode Trias. Nah, kondisi bumi sendiri masih berupa satu daratan utuh, yaitu benua super atau super benua yang bernama Pangea. Benar-benar berbeda dengan kondisi bumi saat ini. Nah, sekarang kalian bayangkan diri kalian hidup di benua Pangea. Pastinya kalian bisa ke luar negeri dengan sangat mudah. Ya, tapi apa juga yang mau dilihat 200 juta tahun yang lalu? Meskipun belum ada menara Eiffel atau patung Liberty, belum tentu bumi kita ini di masa lampau tidak menarik. Makhluk yang hidup di bumi. Kalau kalian hidup di bumi 200 juta tahun yang lalu, kalian pasti akan sangat takjub. Dinosaurus dengan berbagai jenis dan spesies bisa bergerak dengan bebas di alam. Eits, jangan takut dulu, ada banyak dinosaurus yang jinak di masa itu. Bahkan, ada yang bisa kamu jadikan sebagai hewan peliharaan, seperti dilong, yang beratnya cuma 11 kilo saja. Tetapi, ada juga yang harus diwaspadai, yaitu salah satunya adalah Melanosaurus. Melanosaurus adalah dinosaurus super besar dengan tinggi mencapai 12 meter. Yang jelas, Melanosaurus ini akan memangsa manusia dengan senang hati. Puncak kehidupan dinosaurus. Menurut para arkeolog, periode Trias adalah puncak kehidupan dinosaurus di bumi. Ada ratusan spesies dinosaurus dengan berbagai ukuran yang hidup bebas. Sebagai tambahan, banyak juga hewan lain yang tampil mengerikan dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Konon, semua hewan purba berevolusi dan menjadi hewan-hewan yang kita kenal sekarang ini. Terjadinya kepunahan massal. 200 juta tahun yang lalu di bumi pada periode Trias adalah saat yang sangat penting. Pada periode itulah semua makhluk di bumi mengalami evolusi. Namun ada juga nih cerita yang menyedihkan.
Pada zaman itu pula 70% populasi bumi mengalami kepunahan massal. Perbedaan suhu yang ekstrim. Jika kalian hidup di bumi 200 juta tahun yang lalu, kalian akan bisa merasakan betapa ekstrimnya perbedaan iklim di suatu benua Pangea yang sangat besar itu. Di bagian tepi Pangea dipenuhi oleh hutan-hutan dan tanaman hijau. Di bagian tengah Pangea tidak sesubur itu. Sebagian besar permukaan Pangea adalah lahan tandus dan kering yang tidak berpenghuni. Hal ini disebabkan daratan di bumi sangat luas sekali, sehingga mereka tidak bisa merasakan hawa dingin dari lautan. Letaknya juga sangat jauh dari lautan. Hanya ada satu lautan. Tidak hanya satu benua. 200 juta tahun yang lalu bumi juga hanya memiliki satu lautan. Namanya Samudra Pantalesa yang menutupi Pangea. Sama seperti kondisi bumi sekarang, Pantalesa menutupi 70% permukaan bumi. Tapi lautan ini sangat tidak bersahabat, bahkan mematikan. Pantalesa sangat sering menciptakan badai besar dan angin topan. Dan karena lautan ini terlalu luas, iklim di Pangea jadi tidak menentu. Bumi kita telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami banyak perubahan. Beruntunglah kita yang hidup di zaman modern dengan kondisi yang sudah stabil dan semua kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Tapi kita juga tidak boleh melupakan masa lampau. Mempelajari zaman purba dapat menambah pemahaman dan rasa cinta kita kepada bumi. Nah, menarik sekali bukan pembahasan tadi? Sampai nggak kerasa bahwa kita sudah di akhir video. Sebelum ditutup, bagi yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya, karena akan ada video-video menarik lainnya tentang sains dan astronomi. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis, dan sampai jumpa kembali di video-video menarik lainnya hanya di channel Bicara. Bye-bye! Oke, demikian dari videonya, cukup bagus, sangat bagus sekali video dan animasinya. Jadi sekian video pelajaran kita kali ini. Jadi di slide terakhirnya ini Pak Andri akan memberikan latihan sesuai dengan materi atau mata pelajaran pada kali ini, sesuai dengan instruksi dari kepala sekolah dengan guru Pak Rusdi. Di sini ada kerjakan di buku latihan anak-anak, buku kalian. Artinya itu tulis tangan ya, baru difoto, baru di-upload di Google Classroom. Di sini dengan soal yaitu deskripsikan perubahan yang terjadi pada masing-masing zaman. Yaitu ada di situ ada yang pertama ada perkembangan bumi, zaman pada waktu perkembangan bumi, pilih salah satunya dan deskripsikan atau gambarkan, jelaskan secara terserah mau singkat atau panjang. Habis itu ada nomor 2 yaitu ada batu, zaman batu, yaitu pilih salah satu yang kalian tertarik, habis itu deskripsikan. Jadi ini latihan pertama, nanti bisa dikumpulkan sebelum pertemuan kita berikutnya. Nanti dikumpulkan, ditulis, dikerjakan di buku latihan, tulis tangan, difoto, di-upload di Google Classroom. Jangan diketik ya, atau kirim PDF itu jangan, harus difoto karena itu lebih bagus pelajarannya seperti itu ya. Itu demikian video pada kali ini mata pelajaran IPS. Semoga bermanfaat ya, adik-adik bisa mengerti. Kita akan membahas lebih dalam pemantapannya di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.